siap pengambilan video kedua rencana aksi 2, itu judulnya permainan kasti. Kita berbaris sekarang, kemudian masuk ke lokal satu persatu. Kita silakan siapkan untuk kelas Habib. Siap, bro. Nah, semuanya siap ya. Lencang depan, Grot. 3, bro. Siap, bro. Kita dahulukan pada bukan dulu ya. Lampu di sebelah sini. Malam ya. Jangan dorong-dorong satu-satu. Lanjut. Pagi anak bapak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Alhamdulillah. Pak sudah makan atau sarapan? Sudah. Kalau kita olahraga, apalagi pagi kegiatan kita harus makan. Usahakan makan terlebih dahulu. Kalau kita tidak makan, dampaknya bisa pusing, bisa sakit kepala, bisa sakit perut, dan bisa muntah segala macamnya. Maka dari itu kalian semuanya sarapan di rumah terlebih dahulu. Kalau tidak sempat makan di rumah, bisa makan di sekolah. Bisa makan di sekolah. Usahakan makan dan jangan minum es. Dan jangan minum es. Itu kegiatan kita pada pagi hari ini. Pasti anak bapak semuanya sudah makan. Sudah. Dan selanjutnya kita masuk materi hari ini, yaitu materi apa? Apa tadi? Lebih jelasnya permainan kasti. Permainan kasti. Sebelum kita masuk ke materi permainan kasti, terlebih dahulu kita apa? Sebelum belajar kita apa? Berdoa. Oke. Sebelum belajar kita berdoa. Sekarang pimpin doanya ketua kelas. Kita berdoa sama-sama. Silakan ketua kelas. Siap, bro. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai.
setelah memimpin doa dengan doa tadi supaya kita belajar dengan semangat dan fokus. Maka dari itu kita belajar harus serius. Karena apa yang diterangkan oleh guru, apa yang disampaikan oleh guru akan bisa dibawa pulang. Jadi bisa kita bawa pulang. Pelajaran kita mulai dari sekolah, nanti tiba yang di rumah bisa kita terapkan. Nah, itu masalah berdoa. Selanjutnya, setelah berdoa kita akan bernyanyi, yaitu nyanyi Indonesia Raya. Nyanyi Indonesia Raya ini gunanya apa gunanya sebelum kita belajar? Coba jawab. Siapa yang tahu apa guna lagu Indonesia Raya ini, manfaatnya? Manfaatnya siapa yang tahu? Itu salah satu kecintaan kita terhadap bangsa apa? Bangsa Indonesia. Jadi itu kita terapkan setiap pembelajaran. Awalnya pagi kita harus bernyanyi Indonesia Raya, karena kita menghargai para pejuang dan tokoh-tokoh ulama yang dahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi kita harus bernyanyi itu terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kita terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Dan sekarang kita pimpin nyanyinya bersama-sama ya. Saya mulai, Bapak mulai saja dari awal. Ya, kita bernyanyi semua ya. Usahakan kedua suara ya. 1, 2, 3. Jadi kita minta atau Bapak minta anak Bapak salah satu ke depan memimpin sebagai pengetuk. Nah, usahakan kita yang serius ya, yang tampilnya. Kita minta itu anak kita cinta lah. Cepatlah. Kita minta lagu Indonesia Raya. Kita pimpin. Benar. Nah, kita nyanyi sama ya. Orang yang memimpin lagu harus bernyanyi. Nah, lanjut. 1 gini ya. Tekan loh. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Nah, terima kasih ya kita ucapkan kepada teman kita atau anak kita Zahra yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Itu contohnya tadi kita berlagu Indonesia Raya atau bernyanyi Indonesia Raya. Peduli kita terhadap bangsa negara ini. Karena
Kalau tidak ada para penjual kita mengibarkan bendera merah putih ini, maka kita tidak adanya lagu Indonesia Raya. Oke, lagu Indonesia Raya. Oke. Selanjutnya itu ya. Jadi kita masuk materi hari ini. Sebelum kita masuk materi, saya menanya dulu keadaan atau siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ada nggak teman kalian yang nggak datang atau kendala sakit atau kendala ada masalah orang tua atau ada pesta di rumahnya? Coba dulu siapa yang tidak hadir untuk perempuan? Sophia. Sophia apa alasannya? Sakit. Ada surat dikasih? Ya, seperti melalui orang tua atau sesama kita. Bilangnya tadi Sophia ini sakit ya. Rumah Sophia sendiri? Kesia lagi. Apa alasan Kesia? Tidak ada yang tahu nggak? Sakit atau tidak bangun atau ada urusan keluarga? Tidak ada yang tahu. Siapa yang dekat rumah Kesia sini? Sophia mana Sophia? Sophia tidak hadir. Berarti tidak ada keterangan untuk Kesia. Saya sakit berarti tidak ada. Jadi dua orang hari ini yang tidak hadir. Yang laki-laki full hadir semuanya laki. Berarti jumlah kita yang tidak hadir hari ini sebanyak dua orang yang tidak hadir. Berapa orang yang tidak hadir? Berapa orang? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oke. Lanjut lagi. Selanjutnya masuk ke materi atau pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hari Senin. Masuk hari ini. Masih ingat nggak kalian anak-anak bapak pelajaran minggu lalu? Apa? Ayo. Senam irama. Oke, senam irama. Ada berapa macam jarak senam irama? Jarak senam irama semuanya. Tangannya berapa? Kakinya berapa? 4. Yang dicontohkan M4. Tangan berapa? 4. Kaki berapa? 4. Tapi yang kita contohkan, yang kita tampilkan ke kelompok atau satu persatu, cuma 4 kita gabung. 4 tangan, 4 kaki. Yang tangan itu semuanya ada 6. Yang kaki berapa? Kaki semuanya berapa? 4. Itu yang kita ambil 4. 18 kaki. Berarti yang tangan cuma ada 6. Berarti yang kita ambil 4. Yang kaki berapa? Yang kaki semuanya berapa? 18. Yang kita ambil cuma 4. Kita gabung ya. Nanti masih ingat anak bapak, kita gabung atau kita rangkai gerakan tangan dan gerakan kaki. Nah, itu pelajaran minggu kemarin. Kita harus mengali apakah ingat, apakah masih singgah di otaknya, ataukah cuma terbuang. Jadi istilahnya tidak lekat pada di otak kita. Cuma apa yang dapat pelajaran di sekolah nanti pasti berlumahi. Usahakan jangan begitu. Meskipun kita belajar senam irama minggu kemarin, sampai kalian besok sampai SMP, SMA dan bahkan perguruan tinggi ingat. Itu kalian udah tamat SD tidak tahu lagi apa itu pelajaran senam irama. Senam irama itu apa? Apa arti senam irama? Coba tunjuk tangan. Coba Bib, apa senam irama Bib? Suaranya? Jarak apa tuh senam irama? Apa? Senam ritmik? Apa lagi? Cinta? Apa tuh senam irama?
Jadi senam irama itu senam yang menggunakan menggunakan apa lagi? Menggunakan hitungan. Menggunakan hitungan, bagus. Menggunakan apa lagi? Menggunakan hitungan, apa lagi? Tepukan, apa lagi? Senam irama ini sama dengan senam ritmik, tapi menggunakan 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 apa? Tepukan, hitungan, itu senam irama. Itu kita mengalih sedikit pembelajaran yang telah lampau yang minggu kemarin. Nah, jadi pembelajaran yang telah lampau yang telah kita pelajarkan hari kemarin atau minggu lalu supaya kalian masih ingat dan masih bisa dibawa pulang untuk selanjutnya. Nah, jadi untuk hari ini pembelajaran kita masuk pembelajaran kedua, yaitu permainan kasti. Apa itu permainan kasti? Apa itu permainan kasti? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan boleh juga. Meskipun salah nggak apa-apa, kita belajar. Apa itu permainan kasti? Permainan bola kecil. Permainan apa lagi? Permainan bola kecil. Bola kecil itu ada berapa? Apa-apa saja permainan bola kecil? Apa lagi? Pertama apa tadi? Kasti. Kedua? Tiga? Empat? Yang keempat, coba lagi pikir secara luas. Nah, permainan kasti itu termasuk permainan bola kecil, tapi banyak bola kecilnya. Ada 3 yang kalian sebutkan tadi. Tambahannya ada rondes, ada golf, ada main biliar. Tahu kalian main biliar? Main biliar itu adalah olahraga. Cuma orang salah guna dimainkan untuk baju. Itu tidak boleh. Jadi untuk anak SD, terutama kelas 5, kita hanya diajarkan permainan kecil. Ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Tenis meja. Atau main pingpong. Yang ketiga? Tangkis. Jadi kita masuk permainan kasti. Berapa orang jumlah permainan kasti? 12 jumlah orang permainan kasti. Kalau kurang boleh, Pak? Boleh. Tetap kita mainkan atau tetap kita ajarkan kalau kurang. Nah, masuk permainan bola kasti. Bola kasti ini adalah permainan bola kecil. Di dalam permainan bola kasti ini ada 3 macam teknik dasar. Teknik dasar yang pertama apa itu, Naila? Siapa yang tahu? Naila dulu. Kan ada 3 macam teknik dasar. Ya, coba sebutkan 3 macam teknik dasar itu, Naila. Coba ulang hari. Tekniknya ada 3. Yang 3 itu apa? Yang 3 itu? Yang teknik yang 3 itu apa? Mari konsentrasi. Coba. Ada 3 macam teknik permainan bola kasti. Apa yang 3 macam tuh? Coba Bib, yang 3 macam tuh Bib. Melempar, menatap, memukul. Ada 3 macam. Yang pertama apa? Melempar. Yang kedua? Menangkap. Yang ketiga? Memukul. Dari yang 3 bagian ini, 3 macam teknik dasar ini, ada rinciannya atau ada keterangan dari yang 3. Yang pertama apa tadi, Ciko? Yang pertama apa tadi? Ada berapa macam teknik melempar? Ada 3. Coba sebutkan Febi. Ada 3 macam teknik melempar. Apa itu teknik melempar yang 3 macam itu? Coba sebutkan Febi.
Cobalah, baby saya suruh ya. Siapa yang saya suruh itu yang menjawab. Kalau tidak bisa jawab, kita lempar. Dah. Yang saya bukan yang pertama ini Pak, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah. Pak? Melembu? Apa? Jelas lah. Kan ada tiga, melempar, memukul, menangkap, memukul. Yang pertama kan melempar. Melempar ada tiga. Coba sebutkan baby yang melempar yang tiga. Hah? Cinta, coba sebutkan cinta. Itu yang melempar. Yang kedua tekniknya, yang kedua teknik apa? Yang menangkap. Coba sebutkan yang Zikri. Menangkap menyusut tanah. Ya. Yang ketiga apa teknik yang ketiga? Memukul. Paris. Ada berapa macam teknik memukul? Tiga. Apa itu yang tiga itu? Coba sebutkan. Ya. Ada yang tiga. Yang pertama apa? Memukul melambung. Yang kedua memukul mendatar. Yang ketiga memukul yang tiga-tiga itu akan saya contohkan bagaimana itu menangkap melambung, bagaimana itu melempar menangkap mendatar, bagaimana itu melempar menyusulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menangkap, bagaimana itu kita menangkap melambung, bagaimana itu menangkap mendatar, bagaimana itu menangkap menyusul tanah. Nanti akan saya contohkan, akan saya ambil bolanya, akan dipraktekkan ke depan. Setelah itu kalian praktekkan, kita ambil dua orang saja, satu perempuan, satu laki-laki. Bagaimana itu memukul? Memukul apa pertama? Melambung. Bagaimana itu memukul? Bagaimana itu memukul? Akan saya praktekkan. Bagaimana itu Bapak? Akan Bapak praktekkan. Oke Bapak. 3. Selanjutnya akan Bapak contohkan bagaimana itu menangkap ada menangkap ada tiga. Kemudian akan Bapak contohkan melempar. Kemudian yang ketiganya apa? Oke, akan Bapak contohkan. Tolong perhatikan depan dan lihat. Pertama dulu kita ngecek kondisi. Oke. Ini ada bola apa namanya ini? Bola kasti atau bola rondes atau bola bola kecil. Yang pertama, teknik yang pertama yaitu teknik melempar. Teknik melempar. Yang teknik melempar yang pertama yaitu teknik melempar melambung. Salah satu kaki di depan, kaki kiri atau kaki kanan, satu kaki di depan. Kita ambil bola ini ada bola ya. Kita lambungkan ke atas berbentuk parabola. Nih, kita melempar apa namanya nih? Melempar apa namanya? Melempar melambung. Nih, contohnya dari bawah saya ambil salah satu kaki di depan, tangan ini diayun ya, diayun dari bawah ke atas, dilempar ke melambung ke bawah arahnya. Jadi berbentuknya setengah yaitu setengah lingkaran ini disebut dengan parabola. Ini melempar melambung. Perhatikan ya, ini melempar melambung. Jangan melempar asal-asalan atau lempar yang salah begini. Ini salah nih. Ini kemana arah bolanya? Jadi kalau yang betulnya, kita tarik tangan kita dari bawah ke atas, kita putar, kemudian kita berbentuk lemparannya itu berbentuk setengah lingkaran atau parabola. Itu melempar apa namanya tuh? Melempar melambung. Yang kedua lagi, setiap ada melempar pasti ada menangkap. Yang kedua, kan? Yang kedua melempar melempar apa? Melempar
Kemudian bola ini harus datar. Namanya melempar benda. Ini ada bola harus datar, tidak boleh ke bawah dan ke atas. Kalau lemparan yang salahnya bola ini ke atas, itu salah tuh. Lemparan yang salahnya bola ini ke bawah, itu sah. Namanya melempar benda datar. Kalau melempar benda datar itu harus datar. Jangan bolanya di atas, jangan ke bawah. Dan itu melempar benda. Yang ketiga melempar apa? Melempar menyusur tanah atau menggelinding. Menyusur tanah itu sama kita melempar ke bawah atau menyusur tanah. Di bawah ini tanah kan? Ini contohnya lantai. Di bawah lantai ini tanah kan? Makanya kita melempar menyusur tanah. Ke bawah kita lempar. Jangan asal lempar begini saja. Tangan itu di apa? Diayun tangan tuh. Diayun tangan itu. Kalau tidak diayun bolanya akan lambat. Tapi kalau kita ayun bolanya akan deras atau ini cara melemparnya. Salah satu kaki di depan, kemudian kita ayun. Nih, itu teknik apa namanya tuh? Teknik susun tanah. Yaitu teknik melempar. Yang kedua teknik apa? Menangkap ada berapa? 3. Yang pertama menangkap melambung. Yang kedua menangkap. Yang ketiga menangkap menyusun tanah. Kemana? Minum tekan 4. Perhatikan, kalau kita cara melempar menangkap, teman kita yang melempar, kita yang menangkap. Bagaimana tekniknya Pak? Teknik menangkap, perhatikan. Salah satu kaki di depan atau berdiri sejajar dengan kedua kaki bisa juga. Tangan kita ini menghadap ke atas. Ini teknik menangkap melambung. Jari-jari ini dibuka. Kalau yang salahnya kalian tutup di jarinya, itu salah, dibuka. Kita akan menangkap melambung. Kalau kita akan menangkap melambung, tangan di mana? Di atas kepala. Karena lambungannya bolanya yang datang melambung. Ini caranya. Kemana arah bola misalnya ke kanan, kita lari ke kanan. Kalau jauh ke belakang Pak, kita mundur ke belakang 1 langkah atau 2 langkah. Kalau bolanya nggak sampai Pak, kita maju selangkah atau 2 langkah. Dengan tujuan bolanya harus bisa ditangkap. Kemudian kalau ke kiri Pak, kita geser ke kiri. Kalau terlalu jauh Pak, kita kencang larinya. Harus kuat larinya. Jadi permainan kasti ini lari terutama juga karena kita akan menangkap bola. Ini yang pertama, menangkap bola. Menangkap bola apa namanya ini? Pas bola jatuh ke tangan kita, tangan ini fungsinya apa lagi? Harus ditutup. Kalau tidak ditutup, bola akan muntah atau keluar. Contohnya bola datang lambung. Tangkuro, bolanya akan keluar. Bisa mengerti apa Pak? Ini menangkap apa namanya ini? Melambung. Jarinya dibuka, pas datang bola, tangan ditutup. Jangan tangan tidak ditutup. Kalau tidak ditutup, bolanya akan muntah atau keluar. Nih, itu menangkap apa namanya? Menangkap melambung. Yang kedua menangkap apa? Yang kedua menangkap mendatar. Bagaimana caranya Pak? Nanti Bapak contohkan begini. Yang kedua menangkap bola mendatar. Bola itu datangnya datar. Jadi bagaimana caranya? Kita ulurkan tangan kita ke depan dengan tangan rapat ya. Jangan tangan ini tidak rapat. Ini kesalahan nih. Kalau tidak rapat, maka bolanya akan susah ditangkap. Jadi bolanya tangannya harus rapat. Begini teknik cara menangkap bola mendatar. Tangan diluruskan ke depan. Kemudian jari-jarinya sama seperti menangkap bola melambung, dibuka. Jangan dirapatkan, tapi jarinya dibuka. Kemana datang bola, misalnya ke kanan, kita tangkap ke kanan. Misalnya ke kiri, kita tangkap ke kiri.
jangan pernah melakukan menangkap bola dengan satu tangan, apalagi tangan kiri. Kalau orang udah ahli, kalau udah pandai, baru dia menangkap dengan tangan kayak orang di ahli. Tapi kalau kita belajar khususnya di SD, kita menangkap harus dua tangan ini rapat ya. Usahakan tangan rapat, jangan dilenggangkan, rapat. Kemudian jari ini dapat dari ini dibuka, jangan ditutup. Itu teknik teknik menangkap. Teknik menangkap apa? Menangkap. Yang ketiganya teknik menangkap teknik menangkap menyusun tanah begini. Bolanya datang menggelinding dari sini, salah satu kaki di depan, sama gaya kita sebagai seorang kiper. Sama gaya kita sebagai seorang kiper. Salah satu kaki di depan dan salah satu kaki di belakang. Tangan yang dua ini harus apa? Harus rapat. Kemudian jarinya baru dibuka. Dan sama dengan seorang kiper menangkap bola. Gitu. Bolanya datang, kita tangkap. Setelah masuk ke tangan, bolanya datang ini, kita tangkap. Setelah masuk, baru kita tutup. Kalau tidak kita tutup, bolanya akan muntah. Ini cara yang betulnya ya. Sama seperti seorang kiper. Kalau begini bisa Pak? Bisa Pak? Kalau begini bisa Pak? Bisa juga. Tetapi kalau kita sudah ahli, kalau kita sudah pandai, Pak begini kakinya dibuka, begini nangkap Pak, boleh. Tapi tujuan harus bisa jadi tujuannya harus dapat bolanya. Tapi yang betulnya yang Bapak contohkan yang pertama, gaya kita, gaya seorang kiper menangkap bola. Bola datang sini, kita tangkap. Bola datang dari sini, kita tangkap. Masuk ke jari, kemudian kita tutup. Itu teknik menangkap bola, menggelinding atau menyusun tanah. Kalau begini boleh Pak? Boleh. Begini boleh Pak? Boleh. Tapi bolanya harus bisa dapat. Kalau tidak dapat itu teknik yang salah. Teknik yang ketiga lagi. Yang ketiga apa? Teknik memukul. Ini ada stick. Apa namanya ini? Stick. Apa lagi? Tongkat. Apa gunanya? Untuk memukul apa? Untuk memukul bom. Ini namanya adalah stick atau tongkat pemukul dalam permainan ini tongkatnya. Akan saya jelaskan bagaimana betul yang salahnya. Ini tongkat permainan kasti atau stick, biasanya disebut dalam permainan kasti. Cara memegang stick yang benar. Yang pertama, salah satu kaki di depan. Tapi jangan terlalu besar dibuka, cuma sedikit aja. Satu kaki di depan. Kemudian stick ini dipegang oleh tangan kuat. Mana yang tangan kuat? Misalkan Bapak kuat tangan kanan, kita pegang di atas tangan kanan. Tangan kirinya di mana Pak? Tangan kirinya di bawah. Tangan yang lemah di bawah. Begini yang betulnya. Kalau bola datang melambung, tangan kita di atas ini melambung. Kalau bolanya datang, kalau melambung ya, kita tarik ke belakang, kita pukul. Apa namanya itu? Memukul apa namanya? Memukul melambung. Kalau ini apa namanya nih? Mendatar. Mana yang mendatar? Pukulannya. Ini pukulan mendatar. Kalau ini apa namanya? Menyusun tanah. Kemudian hati-hati kalian cara memukul melambung. Hati-hati kalian cara memukul melambung. Kalau melambung itu tangan usahakan di atas kepala.
Salah. Kalau main datar usahakan tongkat atau stick datar, tidak boleh bengkok, tidak boleh ke bawah, tidak boleh ke atas begini. Harus kemudian harus diayun, kemudian ke bawah lagi. Ke bawah apa namanya? Harus menyusun tanah ini harus apa namanya nih? Harus diayun supaya apa? Supaya ambulannya kencang atau deras. Nah, kesalahan dalam kalian melempar memukul. Apa kesalahannya? Tidak boleh. Apa namanya ini? Tidak boleh memegang stick dengan satu tangan. Ini kesalahan. Tidak boleh awak memegang stick dengan satu tangan. Harus dua tangan. Kalau orang yang ahli, kalau orang udah pandai, kalau orang udah yang mahir, dia bisa dengan satu tangan. Tapi kalau kita belajar di SD, kita dengan dua tangan, dua tangan, memukul melambung, memukul mendatar, memukul. Nah, harus dua tangan. Nanti kalian akan dikasih kesempatan 3 kali. Yang 3 kali ini yang pertama teknik memukul melambung. Yang kedua teknik memukul mendatar. Yang ketiga teknik memukul menyusun tanah. Akan dikasih 3 kali kesempatan dalam permainan kasti. Kalau tidak kena bolanya atau cukup 3 kali, kalian harus lari. Pak, boleh kita lari pas pemukulan pertama? Boleh kita tidak lari pas pemukulan pertama? Boleh. Pokoknya 3 kali. Nanti kita contohkan di lapangan. Setelah Bapak jelaskan di dalam kelas, nanti kita contohkan di lapangan bagaimana permainan kasti. Nah, kemudian setelah memukul, stick ini tidak boleh dilempar. Misalnya kita memukul ini, ada lambung. Jauh kan? Stick ini tidak boleh apa? Tidak boleh dilempar, tapi harus. Setelah kita memukul seperti tadi, stick ini tidak boleh dilempar begini. Cukup diletakkan, kemudian lari. Nah, sentuh, apa yang disentuh? Patung atau tiang di. Ini, contohkan sekali lagi. Ini pukulan melambung. Stick ini lihat. Stick ini tidak boleh dibuang, cuma ditaruh di bawah dan pulang. Kemudian lari, pegang yang hinggap atau patung. Kemudian teknik mendatar lagi. Teknik mendatarnya, harus 2 tangan ya. Teknik mendatar kita mulai datar. Karena kalian jangan ambil, aku mulai kau ingat ya lo ya. Ketika mulai datar kita pukul. Ulang ya. Bola ya. Udah 1 tangan kita lah. Datar. 1 tangan. Kita ulangi sekali lagi. Datar bola. Kan datar. Ya. Itu teknik apa namanya tadi tuh? Mendatar apa ya? Mendatar apa? Mendatar memukul. Kemudian teknik yang ketiga memukul apa? Kalau Bapak cocokkan dengan 1 tangan ya, karena yang satu laginya memegang bola. Kalau 2 tangan dicocokkan tadi susah nggak? Ya susah, nggak kena bolanya. Makanya tadi dengan 2 tangan tidak pas bolanya. Jadi untuk yang ini teknik apa? Menyusun tanah atau memukul, menggelinding atau memukul ke bawah. Bapak contohkan dengan 1 tangan, yang kenapa dengan 1 tangan? Karena yang tangan satu lagi memegang bola. Kalau dipegang 2 tangan, bagaimana cara melempar bolanya? Bisa kan? Kesalahan seperti tadi kan? Saya tangan ini bolanya datang, orang yang melempar itu harus lurus ke sini ya. Nah, siapa yang jadi pelambung harus lurusnya. Ini bolanya tempatnya diayun atau stick. Ini datang bola ke bawah lah. Perhatikan, kita ulangi sekali lagi. Nah, ini bolanya. Ini bola. Ini memukul apa namanya tadi? Bolanya datang pas arah melalui stick.
tongkat atau stick ini harus di apa namanya nih? Harus diayun supaya apa? Supaya kuat atau kencang dan deras bolanya. Perhatikan, bola dilambung oleh pelambung dari ujung. Ingat. Kemudian kita ayun, setelah itu kita pukul. Nah, kita ulangi. Nah, kita pukul, kita ulangi. Bola itu dilempar, kemudian kita ayun, kita pukul. Nah, itu yang Bapak jelaskan mengenai teknik dasar dalam permainan kasti. Lebih pasnya, lebih pahamnya kita setelah ini ke lapangan. Ya, kita setelah ini ke lapangan, tiba-tiba kalian langsung berbaris seperti biasa. Ya, sekarang kumpulkan buku kalian atau masukkan ke dalam tas. Kita ke lapangan. Setelah itu kalian berbaris dan keluar. Yang keluar usahakan yang teratur. Nah, simpan bukunya, kita langsung ke lapangan. Ya boleh, bawa sekali apa yang mau keluarnya. Nah, dulu, perempuan. Jangan bawa botol aqua langsung. Nah, lanjut. Langsung ke lapangan ya. Nah, lanjut proses ke lapangan. Jadi kita langsung ke lapangan, lapangannya jauh di belakang sekolah. Menuju lapangan, inilah tempat atau sekolah yang berada di lapangannya jauh dari lapangan sekolah. Inilah menuju jalan akses menuju lapangan tempat anak-anak bermain yang biasa dilakukan sehari-hari di SD Negeri 04 Pasar Suranti. Lapangannya jauh dari lingkungan sekolah. Inilah tempat menuju. Dan lapangan sekolah jauh dari lingkungan sekolah. Bapak lihat ini menuju lapangan tempat kegiatan anak-anak di setiap melakukan kegiatan olahraga. Ini lapangannya lapangan pemukiman warga. Inilah tempatnya. Stop. Boleh bang. Siap gerak. Kencang depan gerak. Yang di depan lepaskan saja yang di depan. Apa? Oke. Tegak gerak. Istri tempat gerak. Oke. Kita sudah tiba di lapangan. Kita akan contohkan bagaimana tadi Bapak jelaskan teknik permainan kasti. Sebelum kita masuk ke materi teknik permainan kasti, terlebih dahulu kita sebelum masuk materi kita apa? Pemanasan. Pemanasan. Jadi untuk itu kita semuanya melakukan pemanasan. Untuk apa gunanya pemanasan? Untuk menghindari cedera. Untuk menghindari cedera. Apa lagi? Nah, untuk apa lagi? Untuk apa gunanya pemanasan? Untuk terhindar dari cedera dan supaya otot-otot Tidak kaku. tidak kaku. Itu gunanya pemanasan. Maka dari itu kita pemanasannya berbentuk lingkaran. Sekarang kalian bubar bentuk lingkaran, nanti perintah ya. Kalau saya bunyi peluit, kalian bubar langsung setelah ini. Bubarnya bentuk lingkaran. Ya, yang laki-laki lingkarannya satu, yang perempuan lingkarannya satu. Ya, oke. Kita bentuk langsung pemanasan. Oke. Siap, gerak. Bunyi peluit langsung kalian buat lingkaran.
Belakang, buat lingkaran langsung, buat lingkaran. Buat lingkaran. Berdiri. Berdiri. Lingkaran yang besar, lingkaran yang besar. Laki-laki yang sebelah Ini yang perempuan. Ini yang perempuan. Sini. Cepat. Jangan terputus. Nah. Jangan terputus ke belakang mukanya. Lah. Kalau berbunyi peluit ke belakang geser cika ke belakang. Sudah. Kalau berbunyi peluitnya tangan dilepas. Tidak boleh bubar dia besan. Okey. Itu laki-laki yang pertama ya. Habis laki-laki lingkarannya hitung. Setelah itu baru perempuan. Okey, kita pemanasan serius ya. Buka kaki selebar bahu. Kaki apa yang dibuka? Kiri. Kaki kiri. Suaranya usahakan keluar ya. Sama-sama kita serentak. Oke. Sekarang tangan di atas dulu. Injit. Kakinya injit ya. Kita hitung satu orang aja yang menghitung. Mulai dari Habib, setelah itu Farhan habiskan lingkaran. Habis laki-laki lingkaran baru perempuan. Hitungannya cukup 1x8 aja. Tapi hitungannya jangan terlalu cepat. Hitungannya harus santai seperti detik jarum jam. Bisa jelas? Oke, siap? 1, 2, Ya. Ikuti ya sama-sama ya. 4, Ya. 5, Ya. 6, 7, 8. Langsung bawa ke kiri, jangan dilepas, langsung bawa ke kiri. Ke kiri. Injit kakinya, injit. Kiri, hitung Farhan. Kalau berbunyi peluit hitung ya. Jangan bersuara. Kiri ya, kiri. Tidak kawannya. Jarak tangan maju ke atas. Kanan. Sekarang ke kanan. Ke kanan. Oke, siap. 1, 2, 3, sampai Perempuan suaranya. 5, 6, 7, 8. Sekarang ke bawah. Belum ke bawah lagi. Ke depan gini ya. Depan. Siap. Itu ya Zikri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sekarang ke belakang. Tadi ke depan, satu ke belakang. Ke belakang ini aja dulu ke belakang ini ya. Siap. Ya. Tangannya ke atas gini ya. Apa itu itu Robi? Siap. Saya mau deko. Dapat tangan ke atas ya. Siap. Suaranya kira. Ya. Bisa kemana? Tadi Pak sakit Pak. Nah, sekarang baru ke bawah, rapatkan kedua ujung kakinya. Rapat kakinya. Ke bawah. Sampai betul lagi. Siap. Usahakan pegang ujung kaki. Kalau tidak bisa pegang, sentuh aja atau lenturkan ke bawah. Pak. Tidak bisa itu kita lakukan bersama. Siap. Terus tahan. Kalau sampai tahan. Jalan kaki. Saudara, dah. Kanan. Lah, masih kanan ya. Ke atas. Ya. Ke atas, oi. Tung. Baby. Kanan. 1, 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8. Lah, masih kanan ya. Kanan ke belakang Belakang. Siap. Hitung liksa ya, Serius. Tadi kan pemanasan. Setelah selesainya pemanasan, demikianlah pemanasan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk materi permainan kasti, yaitu dengan permainan berburu domba. Oke, kita bagi kelompok berburu domba.
Semuanya duduk. Kaget. Oke, dengar ya. Ini lapangannya berbentuk segi 4. Nah, lapangannya berbentuk segi 4. Kita permainannya permainan berburu domba. Kalian masuk semuanya ke dalam sini nanti. Nanti akan ada satu orang. Dengar, satu orang yang akan jadi, yang akan melempar. Nah, jadi siapa yang dapat melempar, dia tergabung ke dalam yang lemparan yang kedua. Nah, bisa mengerti? Nah, semuanya kalian jumlah di sini berapa orang? Sini 19 orang. 19. Berarti yang 18, yang 17 masuk, yang satunya di luar lingkaran ini yang melempar. Ya. Jadi siapa yang jadi atau siapa yang kalah dari yang satu orang 18 ini, dia di luar. Itu bola dikumpulkan sebanyaknya dia melempar. Ya. Tugas kalian di dalam sini tahu? Kalian berlari dan menghindari bola. Oke. Semuanya berdiri lagi, berdiri. Nah, oke, yang laki-laki aja yang kita cari yang jadinya. Oke, kita main duit. Yang perempuan silakan masuk ke dalam. Cari. Nah. Oke. Siapa yang dapat ni satu orang ya. Siapa yang dapat dia jadi. Mata tutup atau merenggan. Mata tutup. Jangan gerati pare. Tutup mata tu maksud tu pecahkan mata tu. Dah siap. 1 2 3. Nah, Habib kalah. Okey. Yang Habib, ini ada bola Habib. Lari yuk. Tidak boleh keluar dari lingkaran, dari segitiga. Bola kau, Pak? Ya. Oh, apa? Dari tempat yang kosong. Jawab. Usahakan berdiri. Usahakan berdiri di dalam persegi. Siap. Mulai, Beb. Dah. Api boleh berkeliling di sini ya. Boleh berkeliling. Bantu Habib melempar. Cepat, tidak boleh keluar. Siapa yang kena keluar? Siapa yang kena keluar? Hei, orang yang melempar tidak boleh di dalam pasir.
bang. Nah, hop. Itu tadi bentuk permainan apa namanya tadi tuh? Berburu domba. Permainan berburu domba. Yang diburunya di dalam, tapi yang melemparnya di luar. Nah, itu segi 4. Lapangan kita buat tadi, saya buat lapangan segi 4. Itu semacam permainan apa tadi namanya? Nah, permainan buru domba. Mungkin kalian sudah mengerti bagaimana cara permainannya. Oh, oi. Cara permainannya melempar begitu caranya. Kemudian selanjutnya, oh, itu tadi permainan itu melatih gunanya. Oi, melatih apa tadi gunanya tadi tuh? Hah? Melatih menghindar. Melempar, kan melempar tadi tidak tuh. Nah, oke, selanjutnya kita masuk permainan yang kedua, permainan lempar tangkap. Lempar tangkap 10. Kita bagi. Hop. Kita bagi perempuan. Kita gabung maksudnya. Misalkan laki-laki ada 5, perempuan ada 5, 10. Kemudian kita gabung. Nah, kita main di dalam lingkaran 4-nya. Nah, cara permainannya tahu cara permainannya? Misalkan dihitung lempar yang A, bilang 1, ini lempar 2 ya. Oke, kita contohkan. Nah, sekarang kalian berdiri, 4. Jadi, kita bagi kelompok dulu, kita bagi kelompok. Baris seperti biasa. Baris seperti biasa. Baris seperti biasa. Baris seperti biasa, cepat. Seperti biasa. Iya, anak kau. Yang 5 ini berdiri di belakang pari ya, yang barisannya, yang 5-nya belakang pari. Cepat. Cepatlah. Yang barisan ini berbaris belakang Aidil. Cepat. Cepatlah. Tuh. Oh, nah, oi. Bolanya dikasih bola kecil ya. Bolanya tadi kan banyak kita melempar. Ini video bang. Baiklah, oke. Sekarang udah dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, sweet dulu. Siapa yang ketuanya? Contohnya ini ketuanya lah. Nah, ini yang 2 orangnya. Siapa yang kalah nanti atau celana yang diangkat atau tangan yang diangkat. Boleh tahu tanda temannya. Nah, oke. Sweet dulu, sweet. 2 kali sweet ya. 2 kali sweet pemenangnya. Tuh, 2, 3. Tuh. Lagi. 2. Berarti kalah ini. Nah. Oke, siap. Nah, berarti ini yang menang. Oh, dengar dulu. Nah, ini kelompok A, dengar oi. Ini kelompok A, ini kelompok B. Ya. Yang kelompok A, perhatikan temanya. Nah, yang kelompok A, ya. Yang kelompok A tangannya diangkat ke dua-duanya. Tangannya diangkat ke dua-duanya sampai sini ya, sampai bahu. Sampai bahu. Iya, ke kelompok A ini kelompok A-nya. Kelompok B kaki 1 aja, 1 segini ah, 1. Nah, oke, 1. Nah, cepat. Bolanya cuma 1 ya, bola cuma 1 ya. B3. Ah. Ini apa namanya, kelompok apa namanya ini? Kelompok B ini kelompok apa? Harus tahu temanya. Ah. Kita berbagi. Lah, berpencar. Siap. Pak lambung bola, siapa yang dapat geser ke kawannya, lempar ke kawannya. Siap. Siap. 10 tangkap ya. Ambil. Minum, ambil cepat, lempar ke kawan. Lempar. Harus ditangkap itu ya kalau ditangkap. Bukan begitu, tertangkapnya hitungannya 1. Kalau dari bawah tidak dihitung, dapatnya 1. Duanya sebutkan 2B kah atau 3B kah? Oi, bubar. Kalian pencar. Ya. Lempar. Lempar temanya, teman. Cari teman. Cari teman. Cari.
diambil lo. Lari-lari minta, lari-lari. Cinta lari-lari, cinta lari cinta. Lari-lari. Lari-lari deh. Kali tanda tanda. Lari-lari yo. Lari-lari lari-lari bergerak. Lagi. Terus lari. Ya. Sampai 10 itu. Bagi bergerak, minta bergerak. Banyak tangan. Bergerak minta lari cepat. Terus. Minta berlari. Terus. Lari kawan. Bagi. Kau menang 10 kita mulai, ada bersuara. Siap bang? Dah. Kita siapkan. Dah. Kita kumpulkan, sengaja kalian kumpulkan. Berarti yang tadi permainan lempar tangkap 10 tadi yang menang adalah yang A, yang kalah adalah B. Yang kalah B sekarang berdiri semuanya. Yang B dulu, yang B. Yang B berdiri dulu. Yang B berdiri dulu, yang B saja. Yang B berdiri. Nah. Yang B ekor jam 10 saja. Siap? Tunggu. Kita boleh. Siap, tangan semuanya sini dulu. Nah. Ini hukumannya, ini ganjarannya orang yang kalah. Ya, ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sekarang yang B tadi masih berdiri, yang B masih berdiri. Yang B tadi ambilkan botol aqua yang teman yang A, cepat. Tetap. Punya kawan na yang ku ambil ya. Dua, tiga. Dah. Itu ada tongkat penggantinya botol aqua, gunanya sebagai tongkat atau stick. Sekarang bola kalian udah pegang? Pegang oleh tangan kiri ya. Nah, sekarang kalian cobakan masing-masing kalian. Cobakan. Satu kali melempar, satu kali memukul melambung. Satu kali mukul melambung, perhatikan. Satu kali mukul melambung. Sini bola. Satu kali memukul mendatar. Satu kali memukul mendatar. Nah, lagi. Satu kali memukul tanah. Nah, kalian praktekkan, Bapak kasih waktu 3 menit. 3 menit, jangan bubar dulu. Yang barisan depan menghadap ke sini, barisan 2 menghadap ke belakang. Barisan 2, ada tahu barisan 2? Barisan 2, aku maha, barisan 2 menghadap ke belakang. Yang barisan 3 menghadap ke arah sana, situ arah ke selatan. Barisan 3. Barisan 4 situ. Barisan 5 mana? 2. Dia ke situ, Ada. Sekarang rentangkan jarak tangan kalian. Tangan jarak. Tangan ke depan ke belakang. Ke depan ke belakang. Ke depan ke belakang. Ke situ ke belakang. Ke situ. Pokoknya tidak boleh dempet. Itu warna barisan masih. Yang perempuan juga saja. Lalu bukan cara. Stop kowe barisan 2 siko Tikus kah? Sekolah luruskan je kau barisan kau. Luruskan. Kan berjarak tuh.
Sekarang kalian praktekkan melempar melambung sebanyak 3 kali pukulan. 1, 2, 3. Nah, 3 kali. Sekarang siap. Bunyi peluit kalian cobakan ya. Kemana madu awak tadi Pak Surwe? Kemana madu tadi? Nah, oke. Lari yang ke Sinan ke madu. Fikri yang Sinan si Kria. Mak ada Fikri. Kita Fikria. Tuan. Siap. Sekarang kalian contohkan 3 kali melempar melambung. Siap, ambil bola tu kembali ke tempat. Misalkan kalian 1 ambil bola kembali ke tempat sebanyak 3 kali. Siap. Lagi kembali ke tempat. Kembali ke tempat tadi. Kembali ke tempat. 3 kali melempar melambung. 3 kali melempar memukul melambung. Sudah. Sudah baru seperti tadi nih lagi. Memukul mendatar cepat. Siap. Woi. Memukul mendatar posisinya. Memukul mendatar gini. Kalau 1 kaki di depan. 1 kaki di depan. 3 kali ya. Di mana bola jatuh ambil lagi kembali ke tempat. Siap. Siap. 3 kali. Harus kena. Sampai kena. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Jangan sembarangan memukul. Kalau mendatar. Jangan melambung menjadi mendatar. 3 kali. Dengar ya. Sekarang menyusur tanah 3 kali. Ya, usahakan sampai kena atau sampai kane. Jangan salah-salah tadi. Tangannya diayun lah. Ya, dah mulai bang. Ya, usahakan tangannya diayun. Ya, usahakan diayun. Usahakan diayun. Ya, oke. Dengar. Usahakan diayun. Jangan asalan-asalan. Mengayunnya tidak diputar begini. Ini salah nih. Ya, ayunnya ke belakang. Siap. 3 kali kita contohkan sama. Siap. Ayun dulu, ayun. Ya. Oke. 3 kali, sebanyak 3 kali. Lagi. 3 kali. Ya. Dah. 3 kali, usahakan sampai kena. Apa namanya tadi toh? Ya, yang tadi toh. Permainan Lempar tak. Itu adalah tadi memukul berbentuk memukul melambung, memukul mendatar, memukul menyusul tanah. Itu bentuk memukul. Nah, sudah kita contohkan tadi permainan berburu domba, kemudian lempar tangkap 10 dan memukulnya ada 3. Memukul melambung, mendatar, menyusur tanah. Itu ada 3. Oke, dah. Selanjutnya akan kita bentuk lagi permainan yang sebenarnya. Seperti apa permainan sebenarnya? Seperti apa permainan sebenarnya? Oke. Nanti akan saya kasih. Ya. Tim A yang menang tadi kan? Tim A yang menang, tim A yang main, tim B yang menjaga. Ya, tim B yang menjaga. Oke. Siap ya? Oke. Kita bermain hari ini. Oke. Dengar ya. Mungkin hari ini panas sangat, matahari cukup panas. Mungkin kalian sudah haus, sudah letih dan sudah capek. Jadi kembali kita pembelajaran permainan kasti tadi. Mungkin saya lihat anak-anak bapak tadi semuanya sudah melakukan itu. Apa itu melempar ada menangkap ada
Tiga memukul ada? Yang ketiga-tiganya itu sudah kita laksanakan dan kita sudah lakukan. Dan jadi sebagian anak-anak bapak tadi yang bapak lihat, kalian ada melakukan yang pertama teknik apa namanya nih? Teknik memukul melam. Jadi saya bapak lihat tadi kalian banyak yang melakukan teknik memukul asal-asalan. Yang sebenarnya, perhatikan, yang sebenarnya teknik memukul ini tangannya diayun, bola di lambung, kemudian dipukul. Begini yang sebenarnya. Kemudian yang mendatar lagi, perhatikan, yang mendatar ini diayun ke belakang, diayun kemudian baru dipukul, kemudian ke bawah, diayun ke belakang, ke bawah nih, menyusur tanah atau mengeliling. Kemudian bolanya harus dilambungkan. Jadi setelah penyelesaian, setelah pembelajaran ini, ada yang enggak mengerti enggak atau yang perlu ditanyakan? Ada enggak yang perlu ditanyakan? Jadi besok kalian belajar ya, atau belajar di rumah mengenai memukulnya, mengenai ini ya, memukul melambung ini. Usahakan dengan seri. Jangan salah-salah, jangan asalan begini. Kan ada tadi botol aqua, itu makanya saya suruh kalian membawa botol aku. Memukul sendiri-sendiri atau per orang. Ini kita memukul, bisa kita mengarahkan dan memukul. Duduklah, duduk. Sudah panik. Tapi duduk semuanya. Semua duduk. Bawa. Oke. Jadi setelah pelajaran kita ini atau permainan kita contohkan tadi, apa ada kalian yang belum mengerti? Jawablah. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Apa itu yang teknik dasarnya sudah tahu? Sudah. Ada yang belum mengerti? Coba tunjuk tangan yang belum mengerti. Berarti semuanya sudah paham. Oke, kalau sudah paham, jadi kita cukupkan sampai di sini ya pembelajaran kita, yaitu permainan kas. Sebelum kita tutup, kita terlebih dahulu pendinginan atau cooling down. Kita cooling down sedikit. Sekarang luruskan kaki kalian semuanya. Luruskan kaki. Luruskan kaki. Semuanya luruskan kaki. Kalian pukul kakinya dari paha sampai ke bawah. Cepat, pukul. Pakai tangan. Tangan cepat, pukul. Sekarang goyang-goyang kakinya, goyang-goyang. Tuh. Goyang-goyang tangannya ke atas. Putar-putar ke tangannya, putar. Depan putar. Jadi untuk hari ini, injit pelan-pelan, injit ini jalan. Kemudian stop. Angkat tangan, goyang-goyang. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. Injit dulu, injit. Setelah injit, stop. Tangan di atas, goyang. 1, 2, 3. Oke. Mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita, yaitu pembelajaran permainan kaki. Untuk minggu depannya kita lanjutkan materi atau pembelajaran kita, yaitu pembelajaran apa? Pembelajaran apa? Atletik. Jadi minggu besok kita masuk ke materi atletik. Jadi untuk itu kita cukupkan. Setelah ini kalian boleh bubar dan kembali. Oke, sekarang kita kembali ke kelas. Sebelum kita bubar, kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama ya. Kita pimpin ketua kelas. Caranya, Habib, silakan. Setelah kita belajar, di situ aja. Ya, setelah kita belajar, kita bersyukur semua terus suara ya. Habib. Sudah olahraga, mari kita bersyukur mulai. Alhamdulillah.
Oke, saya cukupkan sampai hari ini. Silakan kalian pergi ke sekolah atau ke kelas. Yang mau jajan boleh jajan, mau istirahat dan membeli yang lainnya boleh. Nah, kemudian saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul bola cinta Zara.